pengen silaturahim nih, pengen bertamu. Nah, Bapak kalau lagi bertamunya kayak gimana? Ya, dulu. Assalamualaikum. Ya. Ngetok pintu kan? Iya. Ngetok pintunya pakai apa? Pakai tangan. Oke, terus? Udah. Langsung ke rumah sana. Umumnya kita tidak semua kita memiliki keahlian jualan. Tidak semua kita memiliki keahlian bercerita. Ya kan? Tapi setiap kita ya itu akan mudah cerita kalau kita ditanya. Ya, misalnya Pak Guru nggak biasa cerita nih, tiba-tiba ditanya, Pak kalau boleh tahu dulu ngajarnya di mana Pak? Boleh jawab Pak? Boleh dijawab? Nah, jadi bisa bercerita kan? Nah, oke, maka ketika kita sudah jadi agen HNI, nih metode kita ber-PCA ya. Jadi PCA-nya itu dilandasi suasana hati yang senang. Ya, jadi ketika ngetok pintu rumah yang biasanya pakai tangan, kita ubah ngetoknya pakai botol minyak herba sinergi yang masih segel. Ya. Assalamualaikum. Pak siapa? Jamal. Pak Jamal. Ngetoknya yang kenceng tapi salamnya yang santun. Ya. Pak Jamal, assalamualaikum. Ya. Sampai kapan? Sampai dibukain pintunya. Ketika pintunya sudah dibuka, maka kopi sampel ini cara megangnya begini. Boleh Pak berdiri? Ya. Diberi. Ya, cara pegangnya nih ya. Cara pegangnya. Assalamualaikum Pak Jamal. Jawab Pak. Jawab sekarang. Nah, oke. Setiap ada sesuatu yang tidak biasa dilihat, pasti menimbulkan pertanyaan baru. Apaan nih? Kan gitu kan? Karena Pak Jamal yang nanya, maka saya enak kalau cerita. Coba kalau kita, Pak, permisi Pak, Assalamualaikum, saya mau nawarin kopi nih. Lain energinya. Tapi kalau kita salaman dengan penuh tenaga dan energi terbaik, dengan senyuman terbaik, ya kan, tabassum kali wajhi kalaka sadaqah, bahwa senyumnya kita untuk saudara kita bernilai sedekah, ya, dan kita tidak keluar sesuatu, itu sudah meningkatkan rasa senang kedua belah pihak. Sehingga PCA-nya belum dilakukan, rasa senangnya udah dirasa. Luar biasa. Ya, boleh kita nih. Gimana nih kabarnya Pak Jamal? Alhamdulillah. Boleh Pak kita duduk dulu. Belum dimulai nih, tapi udah senang bareng-bareng. Nah, ketika kedua belah pihak itu senang bersama-sama, maka hormon kesenangannya naik, maka mudah di-closingkan, mudah diarahkan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi pimpin dulu raut mukanya untuk tersenyum dengan kita, dan kemudian kita pimpin suasana hati dan pikirannya untuk membuat keputusan transaksi produk kawanan. Itu Pak Jamal ya. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Jamal. Nah, muncul pertanyaan kan, ini apaan gitu. Ada dua metode menjawab. Yang pertama, kita jawab dengan yang tulisan yang ada di sini. Biasanya kan, aduh saya mah mampir baru nggak hafal katalog produk. Nah, setidak hafal-hafalnya orang baru, semua orang yang normal pasti bisa membaca tulisan ini. Paduan nikmat rasa mantap. Apa itu Pak Jamal? Oh, ini kopi paduan nikmat rasa mantap. Kopi level, kopi segala level 7 elemen. Ya, kalimat paduan nikmat rasa mantap ini adalah kalimat yang merangsang otak kanan untuk tertarik menikmati sesuatu. Kopi 7 elemen, tulisan angka 7 ini mendatangkan daya tariknya otak kiri untuk membuat keputusan menikmati sesuatu. Jadi nggak boleh di antara kita cerita, Pak Jamal itu kopi apa? Oh, kopi HN ini, manfaatnya banyak. Kita ubah. Wah, ini paduan nikmat rasa mantap. Otak kanannya terangsang tertarik. Ini terdiri dari 7 elemen. Gitu kan? Elemen apa itu? Nah, kita baca ini kan di sini nih gede-gede banget tulisannya. Dari mulai elemen biji, ya, bijinya biji apa? Biji habatus sauda. Semua muslim dunia punya satu kesepakatan bahwa habatus sauda menjadi produk penyatu umat. Ya, mau NU, Muhammadiyah, Partai PKS, PDI, apa segala semua partai kalau sudah menyebutkan dan membahas habatus sauda, pasti kesepakatannya itu herba yang bisa mengobati banyak penyakit kecuali penyakit kematian.
Dan ini yang memverifikasi Nabi langsung. Inna fil habbatis sauda dawaun ikulidain ilal maut. Sesungguhnya di dalam habbatus sauda bisa mengobati seluruh macam penyakit kecuali penyakit kematian. Hadis ini tidak ada satupun yang berselisih. Jadi habbatus sauda yang ada di produk ini satu di antaranya itu menjadi produk penyatu umat. Takbir. Allah. Jadi kalau kita PCA, kita cerita, kita rekrut, gak usah pandang-pandang dia dari partai mana. Partai manapun dia, insya Allah tetap mau hidup sehat. Jamaah manapun dia tetap mau hidup sehat. Ya, maka HNI pintunya ada banyak. Ya, untuk cerita. Oke. Ya, terus kemudian ada akar, ada batang, ada kulit, ada daun, ada bunga, ada buah. Ini 7 elemennya. Ya. Nah, untuk lebih memudahkan kita bercerita, bisa juga kita sampaikan bahwa kopi HNI ini menjadi kopi era baru. Era baru. Ya. Kita rinci nih, bagus sekalian. Ya, saya sambil bantu di sini. E-nya, ini kopi ini menghasilkan energi. Jadi semua orang yang lemah, lemes, letih dan lesu secara umum mengkonsumsi produk kopi Saiful, kopi segala level HNI itu akan memiliki energi baru, energi tambahan. Ya, itu bahkan suami-suami yang rajin mengkonsumsi kopi Saiful ini akan memberikan dampak hormon kelaki-lakian akan semakin berkembang dan berpotensi lebih mudah punya anak laki-laki. Ya, gitu. Jadi pas saya rajin minum kopi Saiful, kopi segala level HNI, alhamdulillah anak yang ke berapa nih ya? Ke-5 laki-laki, ke-6 laki-laki. Ya, itu dia. Ya, R yang kedua itu adalah relax. Jadi kalau kita lagi tegang, habis melakukan perjalanan jauh gitu ya, entah itu naik mobil, naik motor, macet-macetan dan lain-lain, mengkonsumsi kopi Saiful ini membuat kita relax. Ya, atau bisa jadi lebih santai lah. Gitu ya. Karena faktor apa? Karena faktor mengkudunya. Jadi buah mengkudu nih. Jadi kalau ada yang bilang, aduh kalau minum kopi nggak bisa tidur. Minum kopi HNI itu akan memudahkan kita tidur semakin pulas. Karena di dalamnya ada buah mengkudu yang membuat deep sleeping. Yang membuat kita tidur lebih pulas. Ya, terus kemudian A-nya antioksidan. Antioksidan. Antioksidan itu anti racun. Ya, gitu. Banyak orang keracunan dari mana? Dari polusi udara yang dihirup, dari makanan yang ada pengawet, perasa, pewarna, dari minuman pengawet, perasa, pewarna. Ya, dulu para sahabat dan para nabi itu ketika makan, tetangga kiri kanan diundang, tetangga depan belakang diundang untuk makan bareng-bareng dan tidak ada satupun makanan yang disimpan. Ya, orang zaman sekarang begitu makan tutup pintu rumah, tutup jendela, malu sama tetangga. Begitu makannya sisa masuk kulkas. Setiap makanan yang mengendap lebih dari 1 hari maka akan memberikan dampak potensi penyakit. Apalagi makanan yang ada unsur santannya. Masuk kulkas. Dingin kan? Pas lagi mau dimasak diapain lagi? Angetin lagi. Dimasak apa angkatin lagi? Udah tuh kolesterolnya numpuk-numpuk. Ya. Nah, di dalam kopi Saiful, kopi segala level ini ada herba yang bisa untuk berfungsi sebagai antioksidan, yaitu penangkal racun. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ada bioenerginya. Ya, 5, 6. Ya, terus kemudian A-nya adalah angin. Ya, terus kemudian yang ke-6-nya ini raja, terus urin. R-nya ini raja. U-nya ini urin. Ya, jadi kita bisa cerita dengan kopi Saiful,
kopi 7 elemen, atau kita bisa cerita berawal bahwa kopi Sevel ini kopi era baru. E-nya energi, R-nya relax, A-nya antioksidan, B-nya bioenergi, A-nya yang kelima A-nya angin, terus raja dan purin. Jadi ERABARU, era baru. Lisannya manusia lebih mudah mengatakan kopi 7 elemen atau kopi era baru? Era baru, ya Pak. Karena kalimat era baru itu lebih mudah dan lebih fasih kita lafazkan daripada kita mengucap kopi 7 elemen. Jadi kita mau bilang kopi era baru boleh, kopi 7 elemen boleh. Senyaman-nyamannya lisannya kita lah. Nah, tetapi kalau kita mengawali dari cerita era baru, ini lebih mudah dilafazkan, lebih mudah didengar sama otaknya dia. Era baru, era apaan nih? Ini Pak, E-nya ini mengandung energi. Ayo kita seduh. Wah, jadi kalau mau menyeduhkan, kan lagi bertamu nih Pak, nyeduh kan? Ya nyeduh, jangan diseduhin. Ya, prinsipnya apa? Kita sama-sama investasi kesehatan, sadar diri bahwa mengkonsumsi produk halal dan thayyib, menjaga diri supaya lebih sehat itu kesadaran masing-masing. Ya, izinkan orang yang ada di hadapan kita, dia berinvestasi waktu dan tenaga untuk menjaga kesehatan diri sendiri dengan perilaku membikin kopi Sevel dengan tangannya dia sendiri, jangan dibuatin. Ya, sebelum membuat Pak, ada namanya ritual yang mendatangkan daya tarik tambahan. Begini dulu Pak. Nah, ini ritual-ritual tambahan. Ya, jadi telinga manusia begitu mendengar sesuatu yang baru, rasa ingin tahunya itu semakin naik. Dopamin ingin menikmati sesuatunya semakin naik. Ya, baru kemudian kita buka. Ya, baru kemudian boleh kita tuang kopinya dulu, boleh kita tuang air panasnya dulu. Nah, ini ya. Terus kemudian diisi air panas. Pas nanti minta tolong diisi air panas. Termasuk di situ ya, diisi air panas. Nanti cara minumnya kita akan lanjutkan cerita. Ya, sebelum itu kita akan bedah nih. Jadi angin di sini itu yang dimaksud adalah ada herba yang mengandung unsur yang namanya kayu angin. Ya, orang Indonesia kalau masuk angin itu Pak, Bapak ditiup apa dikerok Pak? Secara umum sebelum kenal HNI, dikerok. Secara umum ya, lagi masuk angin nih Pak Jamal, kita kerok. Kan merah kan, bener kan, makin merah makin dikerok tuh. Oke, makasih Pak Andri. Ya, kita berikan tepuk tangan buat beliau sekali. Ya, karena orang Indonesia kalau masuk angin secara umum dia dikerok. Kalau dikerok, keluar angin apa keluar asap atau kulit punggungnya merah? Punggungnya merah. Nggak keluar asap kan? Berarti dia sedang tidak ada anginnya sebenarnya. Bukan kemasukan angin dari kipas atau dari AC. Angin, suhu angin dalam tubuhnya yang mengalir dalam darah tidak seimbang. Sehingga ketika dikerok bukan angin yang keluar tapi merah. Merah itu angin dalam darahnya ngalirnya nggak seimbang. Sehingga diistilahkan masuk angin. Ya kan? Terus disuruh minum tolak angin. Anginnya udah kadung masuk. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah dicegah sebelum anginnya masuk. Ya, jadi sebelum masuk angin sudah minum kopi Sevel, kopi segala level. Oke? Nah, itu yang dimaksud angin ya. Gitu. Ini kayu angin. Rajanya ini dari itu tadi ya, Habatus Sauda. Ya, terus kemudian U-nya ini purin yang dimaksud ini karena di sini ada herba yang mengandung unsur daun sendok. Nah, daun sendok ini berfungsi untuk melancarkan buang air kecil. Ya, jadi kalau kita mau mencari orang-orang yang ada masalah buang air kecil dan ginjalnya, ya temanin aja tukang jaga toilet. Entah itu yang ada di bioskop 21, entah itu ada yang di Pertamina, entah itu yang ada di terminal. Ya kan? Kalau habis buang air kecil, dia keluar dari situ, pintunya dibuka, aromanya naik. Wah, itu tandanya orang yang buang air kecil, dia dan generasi-generasi sebelumnya itu punya masalah ginjal. Ditandai apa? Buang air kecilnya warnanya keruh dan kemudian meninggalkan jejak aroma yang tidak sedap. Itu tanda-tandanya orang ada masalah ginjal. Ya, dan kalau buang air kecil dia biasanya nggak tuntas. Itu ya, bisa jadi karena minumnya kurang atau sering nahan buang air kecil. Ditandai dari telapak tangan sirinya besar-besar atau ada keriput-keriputnya. Nah, detailnya nanti belajar sama Kang Asep. Intinya, orang kalau buang air kecil warnanya tidak jernih dan buang air kecilnya itu meninggalkan bau aroma yang tidak sedap dari kamar mandinya, fix dia ada masalah ginjal. Dia ada masalah
sama ginjalnya kotor. Sehingga ketika rajin mengkonsumsi kopi sampel, kopi segala level, kopi era baru, di sana dia urinnya akan semakin sehat, ginjalnya akan semakin sehat. Ya, saya punya ustadz di Serang namanya Ustadz Furqon. Ya, beliau kena masalah ginjal, nggak bisa buang air kecil Pak, sudah berhari-hari. Akhirnya kita berikan herba yang bisa mendatangkan produk halal dan thayyib, ya, yang bisa mendatangkan buang air kecilnya lancar. Pas buang air kecil itu dia sambil menjerit dan sambil berteriak, waduh, bersolik keluar. Itu keluar air seninya terus butiran-butiran pasir organ ginjal yang kalau tidak dikonsumsikan produk halal dan thayyib dia harus dioperasi, ginjalnya harus ya begitulah kurang lebih ya. Nah itu dia, ini kopi era baru. Jadi ceritanya itu ringan lisan, ringan pikiran, ringan tangan, ringan lain-lainnya gitu ya. Nah terus kemudian kita baru kemudian kita sejuk. Nah sebelum kita konsumsi maka kita hirup nih uapnya. Orang kan umumnya kalau ada kopinya panas kan ditiup. Nah ini kita uapnya kita hirup. Jadi ya bukan ditiup tapi hirup. Wah Pak Jamal, dari aromanya ini Pak khas dan ngangenin. Ayo Pak kita minum bareng-bareng gitu. Jangan kopi apa nih? Minum aja ntar juga tahu. Wah jangan begitu ceritanya. Kasih energi tambahan. Jadi setelah kita selesai bertamu tuh dia berkesan, ih Pak Jamal keren amat ya dia sekarang. Gitu loh Pak. Kenapa? Karena cerita kita berkesan. Ya, izin kita minum ya Pak. Siap. Gitu. Kasih ekspresi. Ya, kasih ekspresi. Ini ya kopi herbal. Singkat cerita tentang kopi Saiful tuh begitu. Ya, di antara 7 elemen ini gali bagian apa yang dia memiliki kecocokan, tenagai ceritanya, habis itu closing. Habis itu 80% cara terbaik semua agen HNI mempelajari produk dengan cara 80% mengkonsumsi. Jadi kalau kita konsumsi produk halal dan thayyib HNI itu 80%-nya kita udah belajar produk. 20%-nya baca katalog sama baca deskripsi. Dari internet, dari aplikasi itu 20% cara belajar produk. Tapi 80%-nya dikonsumsi. Kalau kita tidak pernah konsumsi, maka seumur hidup kita nggak akan ngerti produk HNI itu kayak apa. Jadi 80% percepatan belajar kita terkait produk itu dikonsumsi. 20%-nya baca informasi di katalog. Jadi kalau ada yang ikut ke hati, aduh Pak Asep saya belum bisa cerita lah, murid baru. Wah, walaupun murid baru kalau udah konsumsi, insya Allah bisa cerita. Kalau belum cerita, wah belum konsumsi, gitu aja. Makanya gerakan yang pertama adalah tenaganya tenaga memakai. Kalau udah pakai, maka bisa cerita. Kalau udah cerita, maka energinya ajak otomatis jadi ada. Gitu ya. Oke. Sekarang, cara bercerita banyak herba sinergi kurang dari 2 menit, terus ada kesannya. Boleh berdiri di sini Pak Jamal? Ya, kita perhatikan. Pak Jamal sehat? Sehat. Nah ini kita oleskan minyak herba sinergi di lengannya. Di lengannya sini, ya kita usap 7 kali usapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh Pak Jamal menghadap sana. Sekarang kedua-dua tangannya ditaruh depan. Angkat, turunkan lagi. Angkat, turunkan lagi. Angkat, turunkan lagi. Yang tangan kanan yang tadi dioles dengan minyak herba sinergi kerasa lebih ringan Pak? Kerasa lebih ringan, kurang dari 2 menit, takbir. Udah langsung bereaksi. Jadi kalau ada yang bilang, waduh konsumsi produk ini malah lama, karena dia nggak ngerti caranya. Kalau dia ngerti caranya, cepet, kurang dari 2 menit, langsung ringan tangannya. Betul ya kan? Oke, kita lanjut Pak Nanang. Nah sini Pak, boleh berdiri. Tangan satunya pengen dibikin ringan? Boleh. Nah Bapak dulu minyak herba sinergi ya. Jadi satu orang closingnya 2 produk, 220 poin, ya kan? Ya ketemu dengan 3 orang udah 60 poin, selesai habis itu libur. 10 hari liburnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, boleh Pak sini. Nah gerakin 3 kali Pak dua-duanya. Gini ya. Nah. Kerasa lebih ringan yang kanan? Iya. Kerasa lebih ringan, kita berikan tepuk tangan buat beliau sekalian. Kurang dari 2 menit langsung ada reaksinya.
Jadi kalau ada yang pengen beli produk banyak herba sinar kilat Pak Jamal ini reaksinya berapa lama? Wah, 2 menit dia langsung reaksi. Sini saya bantu cara makainya. Jangan. Ya, insya Allah Pak, mudah-mudahan bismillah kita ikhtiar. Ya terus kapan reaksinya? Orang butuh waktu dikasih. Itu Pak ya. Gitu. Nah, sehingga kalau ketika kita cerita, terus kita libatkan produk, terus kita larutkan produk ini dalam alur cerita kita hubungkan produk ini dengan orang yang mendengarkan, itu ibaratnya kita menikahkan produk ini dengan orang yang kita ajak cerita tadi, sehingga potensi closingnya lebih besar. Jadi nggak boleh kita cerita produk HNI nggak bawa produk, cuman bawa brosur. Yang boleh bawa brosur itu kalau kita jualan rumah Pak, jualan properti, karena rumah itu nggak bisa dibawa, nggak bisa digotong. Akhirnya cuma brosurnya. Orang kalau jualan properti ini kan bukan properti, ini produk halal. Masa kita mau jual madu-madunya cuma bawa brosurnya doang? Kertasnya kan nggak mungkin Pak dikunyah-kunyah. Ini yang dibutuhkan untuk dikonsumsi. Ya, maka pastikan di dalam tas kita, kantong kita terisi dengan produk halal HNI. Amin, amin. Ya, di ruang tamu ada, di kamar mandi ada, di ruang kamar tidur ada, dapur ada, di motor ada. Wah, semuanya dibikin ada. Ya, gitu. Bahkan anak kita tuh kalau masih pada pakai Pampers, bawain tas yang mini. Nah, isi Pampers HNI. Ya, pers. Ya, jadi kalau mempersin anak itu jangan ngumpet-ngumpet di tempat yang terbuka. Nah, Dede, hari ini kita pakai Pampers HNI ya. Wah, ini Pampers kalau dipakai bisa lebih nyaman, kulit lebih adem, terus bisa tidur lebih pules gitu. Walaupun anak-anak kita belum bisa ngomong, tapi kita aja yang cerewet. Ya, landasannya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita yakin dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kalau kita yakin dengan Allah dan hari akhir nanti, maka milikilah jumlah perkataan yang baik atau terakhir diam. Ya, hadis ini memberikan inspirasi buat kita, semakin kita bertenaga untuk bercerita banyak hal tentang kebaikan yang ada di HNI HPH. Ya, kalau kita belum bisa cerita, banyak belajar. Sudah banyak belajar, amal. Udah banyak amal, ajarkan. Nah, sesederhana itu. Gitu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan praktek bagaimana meringankan tangan, meringankan kaki, mengentengkan kepala, mencerahkan penglihatan mata dalam kurun waktu kurang dari 3 menit. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.